Selamat datang para hadirin semuanya. Perkenankan, aku mulai bercerita. Ceritaku ini tidak terjadi di Indonesia. Jadi jangan terlalu tegang menyensor cerita. Lebih dahulu aku meminta maaf sebesar-besarnya akan sindiran-sindiran yang disengaja maupun yang seakan-akan tidak sengaja. Soalnya sindiran itu tidak melanggar undang-undang dan menjadi bumbu yang sehat untuk pergaulan. Sekarang ceritanya adalah sebuah kerajaan Astinam namanya. Letaknya di dalam khayalan. Kerajaan ini berada di sebelah selatan negeri. Prasangka di sebelah barat negeri fantasi dan berbatasan dengan laut. Ada-ada saja. Pendeknya, letaknya strategis. Kerajaan Astinam ini diperintah oleh seorang ratu. Ia memerintah didampingi oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Di samping itu, kerajaan ini juga punya parlemen dan undang-undang dasar. Maksudnya, kerajaan itu bersifat demokratis. Saya ini rakyat Astinam. Nama saya, nggak usah ya. Dikasih nama nanti minta alamat lagi. Kembali lagi ke cerita. Cerita ini adalah cerita pergaulan. Orang tidak bisa hidup sendiri. Ia harus bergaul dengan orang-orang lain. Dan pergaulan antara manusia itu kadang bersifat adil, kadang bersifat tidak adil. Ini yang mau dikisahkan. Syahdan di tanah seberang, di negeri-negeri para raksasa. Maksud saya di Eropa dan Amerika. Yang di Jepang juga kehidupan agak lain di sana. Di sini negeri pertanian, kaya akan hasil bumi dan barang-barang tambang. Di sana negeri industri, kaya akan uang modal dan mesin-mesin yang menghasilkan barang dagangan. Perbedaan itu akan nyata bila kita lihat dalam bentuk adegan-adegan, dan selanjutnya akan kita lihat juga bagaimana sifat pergaulan antara mereka. Nah, inilah negeri industri. Mesin-mesin sedang mengungkapkan dirinya. Ayo mesin, apa katamu? Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Gerak mesin bergerak. Gerak orang mengos-ngos. Gerak mesin bergerak. Gerak orang mengos-ngos. Justice, justice. Justice, justice. Ayo mesin, tunjukkan kerjamu. Sip.
Panggil aku Mr. Joe. Panggil aku. Hello, hello. Hello, hello. Hello, man. Hello. Hello, man. Hello. Akulah Ernest Kruger. Kami mesti pintar. Kami mesti benar. Jangan tegas kayak panser. Iya bener. Iya bener. Ayolah enak segera. Namaku Gerby Melvin Mercedes. Seluruh dunia mesti maju, mesti top. Semua memakai uniform. Semua mesti internasional. Namaku Harold Moto. Aku tidak ingin apa-apa. Cuma haro. Halo Tanaya. Kita main saja aso, rum magic, aso, murah tapi murah. Miau, Ma. Bakso. Saya orang sederhana, sebut nama tidak guna. Saya suka barang murah, kain baju, gunting, pisau, peniti, sisir, sikat gigi, sabun, lampu, ember, pendeknya barang-barang orang rumah, bagus untuk kesehatan. Halo Bapak, halo. Monggo Mas, monggo. Kami ini kami tertawa tidak gembira, kami berdoa sambil selesma. Jadi juga ada lainnya. Jumlah negeri yang berkembang, tugasnya dari ulang. Halo Mas, halo. Jumlah negeri maju berkembang, tugasnya jual barang. Pasar, cari pasar. Tebang-tebang dari tambang, emas, logam, menantu, bahan mentah. Itulah satu yang pertama. Halo. Halo. Miau, Ma. Kami semua di sana mencintai negeri ini. Kebudayaan negeri ini harus berkembang dan selalu berkembang dengan pastinya. Kemajuan itulah kunci abad ini. Negeri ini tak akan kalah dengan negeri lainnya. Kami sanggup membantu usaha negeri ini. Beban perjalanan bisa dirundingkan. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 20 miliar. 20,5 miliar, 50,5 miliar. 70 miliar dengan 10% komisi. Yang mulia, jangan bisa diatur. Semua demi kemajuan, demi kebudayaan, dan demi kemanusiaan. Oleh karena itu, uang pinjaman harus benar-benar dipakai untuk rakyat. Rakyat umum dan asal swalayan. Kami punya matahari, punya uang banyak, dan juga punya barang-barang branded untuk dijual di dalamnya. Nah, itu maksudnya. Yang mulia, model swalayan itu kemajuannya. Kakianmu, tulang-tulang baja dari situ, engsel-engselnya dari situ, skrup-skrupnya dari situ, seluruh bahannya dari situ, barang-barangnya dari situ, semua serba impor. Karena itu kan disebut kemajuan. Kesehatan harus kemajuan. Rakyat peduli. Itu beras kencur saja.
Gado-gado, gado-gado. Kacang hijau, susu ibu, susu ibu. Tapi semuanya serba kimia. Wah, kemajuan ada sesuatu bikin kemakmuran jadi nyata. Harus sama dengan Jepang, Eropa, Rusia, dan Amerika. Biar semua kami berikan hikmat pemuda bangsa dan untuk bangsa dan negeri kami. Agar nanti mereka bisa maju, bisa memakai Maries, bisa memakai Matias, bisa memakai air conditioner, bisa duduk di kampus dosen. Ya, karena ini kemajuan dan kami menyerahkan. Daging lagi. Monggo mas, ayo maju, ayo kerja. Duta besar berusia, makan enak sakit pula. Awas sejuk jadi selesai. Duduk empuk amin jadinya. Stop dulu kali, stop dulu. Itulah tadi para duta besar dari negara di puasa, seperti udang di balik batu. Sekarang kita kembali ke Astinam, di daerah perbukitan negeri Astinam, di sebelah utara, timur, seutara atau timur. Nah, di sebelah barat terdapatlah sebuah lembah yang indah dan sejuk udaranya. Lembah itu terletak di antara bukit-bukit yang kaya akan berbaga. Di lembah-lembah yang indah itu terdapatlah sebuah desa, dan di desa itu tinggallah orang-orang suku Naga. Orang-orang suku Naga itu sudah sejak zaman purbakala selalu merasa berbahagia menjadi rakyat Astinam. Di samping suku-suku bangsa lainnya di negeri itu menghayati prinsip berbangsa, sudah zaman dulu pula mereka hidup sebagai petani. Pertanian mereka maju dengan baik, irigasinya sempurna, dan peternakan sempat dimajukan. Penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi kurang kalau harus dipakai pula untuk mensuplai ibu kota. Nah, ini suku Naga mau dilanjut. Ini total namanya. Sang surya memancar, air di danau berbinar-binar. Kita tegur di bumi, kita akan rezeki yang kering. Kepada pohon hijau aku berseru, musim ini banyak buahmu. Anakku Abimara telah pulang. Aku akan memetik buah-buahmu, akan membuat kerupuk kesukaannya. Pohon buah-buahan, pohon kayu-kayuan, segala macam buah-buahan adalah saudara-saudara kita. Yang satu memberi makan, yang satu memberi bahan perawatan, yang lain memberi keteguhan, dan kita harus mengikuti mereka. Inilah hubungan alam menurut alam. Nah, makanya jangan serahkan sama alam, melindungi hutan seenaknya, pohon-pohon ditebangi, sungai-sungai dikotori, lautan dijual pula. Ayamku berseru, kukuruyuk, kambingku menyahutnya, mbe, tapi mengeluh, mo, dan aku berseru pada putraku, Abimara, keluarlah, dan jadi ladang menunggu kita. Dari kali kau wanita suci, belum kasih putih siraman, burung terkubur menyanyi kuburan, sedang mendaki bersama surya, Allah berlubur memukul gerak. Ayo, seluruh alam bertukar karya, saling bekerja sama. Hari ini kita siap membuka ladang baru, semak belukar kita bongkar, tanah kita bagi, lalu nantinya pengairan kita kembangkan pula. Kalian semua sudah tahu dasar pandangan yang kita pegang. Tiap petani harus punya tanah. Jadi di dalam pembagian ini yang diutamakan adalah mereka yang belum punya tanah, yaitu petani-petani remaja yang perlu tanah untuk bekerja. Sedangkan orang yang sudah punya banyak tanah seperti saya ini akan diperhatikan paling belakangan. Bagus. Sekali lagi tekankan, tanah yang didapat dari pembagian ini harus dikerjakan sendiri.
tanah di desa ini tidak boleh diperjualbelikan kepada orang luar desa. Orang harus menjadi penduduk desa ini, tinggal di desa ini untuk memiliki tanah di sini. Lain dari itu, tanah yang didapat dari pembagian ini tidak boleh dijual sebelum dikerjakan sendiri oleh pemiliknya sedikit-sedikitnya selama 10 tahun. Orang yang tidak ikut membuka ladang tak akan mendapat tanahnya, biarpun ia memiliki uang untuk membelinya. Nah, apa katamu? Setuju, memang begitu kata kita. Petani harus melindungi tanahnya. Tanpa tanah, petani cuma akan makan tanah seperti berapa bahkan bagaimana petani dan minum. Si lembu lebih ada uangnya. Aku habis apa, kepala sukumu, akan mempertahankan pengertian itu demi keutuhan keberlangsungan hidup kita semua. Nah, kalian sudah lihat apa yang terjadi pada desa orang-orang suku Kariman. 2/3 dari tanah mereka sudah mereka jual pada orang kota. Akibatnya tiap kali panen hasilnya melimpah sampai 3 kali lipat kebutuhan dasar mereka. Tapi toh mereka masih kurang makan. Ini terjadi karena hasil panen mereka sebagai besar tidak lagi milik mereka, melainkan milik orang-orang di kota. Sedangkan mereka sendiri hanya digaji sebagai buruh dengan gaji yang tidak cukup untuk makan setahun. Itulah sebabnya kenapa kita di desa ini ada peraturan. Barang siapa meninggalkan desa ini, maka tanahnya harus dikembalikan kepada desa, tidak boleh diperjualbelikan. Dengan kata lain, tanah adalah kebutuhan dasar satu masyarakat desa. Oleh karena itu, pemilikan atas tanah harus diatur dan diawasi oleh desa yang bersangkutan. Begitulah menurut kita dengan hari menjaga desa dan rakyat. Petani yang menjual tanahnya menyerahkan petani lainnya. Kenapa mesti kau jual tanahmu untuk gelar yang tidak? Gelar yang tidak bisa tumbuh, tak ada gelarnya. Untuk membangun rumah tembok menanam jalan, tak ada hasilnya. Petani yang maju adalah petani yang cinta pada tanahnya. Petani yang maju adalah petani yang mampu melindungi petani lainnya. Petani yang maju adalah petani yang mampu memelihara desanya dari desa raya berkah dan berkelanjutan. Petani yang maju punya pelari sendiri untuk segala perbuatannya. Petani yang maju cepat mengenal tanaman baru dan cara yang baru untuk menjaga baru. Bagus sekali. Tapi lihat, itu Abiparan aku datang bersama bule temannya. Para paman, para bibi, para bapak, dan para saudaraku semua. Aku Bifar, putra Bisawa telah pulang belajar dari tanah seberang dan kini kembali ke kampung halaman untuk bekerja. Bagus. Bukan karena lengkap tutur katanya. Iya toh, sederhana, tapi kena semuanya. Habis Safam, aku senang bahwa ia mau pulang ke desa, dan aku senang pula bahwa Abiwara tidak lupa akan adat istiadat kampungnya, halamannya. Di dalam kesempatan ini, aku juga akan memperkenalkan temanku ini. Ia aku kenal di kota tempat aku belajar di tanah seberang. Ia bekerja di sebuah surat kabar, dan ia adalah sahabat dariku. Dia tertarik pada nasib rakyat dari sebuah negara yang berkembang, dan kini ia di sini menjadi tamuku. Di dalam rangka membuat tulisan mengenai masyarakat desa kita untuk surat kabarnya dan buku yang khusus yang sedang dipersiapkannya. Namanya Carlos. Abifara, apakah dia bisa berbahasa Indo? Bahasa Astina? Iya, bisa. Dengan penuh cacat tentunya. Saya Carlos, sahabat Abifar, putra Safam, mengucapkan hormat kepada saudara-saudara dari suku. Oh, bagus sekali bahasa Astina Carlos. Terima kasih. Pujian ini membesarkan saya. Selanjutnya, saya harus minta maaf karena saya telah menyebabkan Abifar terlambat muncul di ladang. Ia tadi harus mengantarkan saya untuk melihat pintu air pengairan yang dibuat oleh leluhur-leluhur saudara. Kami akan terlalu lama di sana, sebab saya tenggelam dalam keasikan mengamati satu hasil teknologi alamiah yang luar biasa, yang bersifat dasar serta sederhana. Semua bisa mengambil sebutnya. Teknologi semacam itu menyumbang alam dan tidak merusak alam. Saya sungguh memilikinya.
Leluhur kami akan senang mendengar penghargaan itu. Satu hal yang harus dibanggakan, bahwa Abipara mau pulang untuk membangun desanya. Kenapa tidak, Paman? Paman sendiri akhirnya pulang ke desa setelah tamat belajar di ibu kota, dan banyak pemuda lain yang juga kembali pulang setelah tamat pelajaran mereka. Itulah kelebihan desa kita dibanding desa lainnya. Apakah sebab dari keistimewaan ini? Apa sebabnya? Barangkali tradisi. Tapi apakah itu tradisi? Tradisi adalah ungkapan kenyataan roh masyarakat. Tradisi adalah naluri. Barangkali naluri, tetapi yang harus naluri. Naluri masyarakat adalah ungkapan roh masyarakat. Masyarakat punya roh dan badan. Badan masyarakat adalah hati sejahtera. Lembaga dan undang-undang. Roh masyarakat adalah naluri bersama yang hanya bisa diwujudkan di dalam tambah dan dongeng-dongeng. Inilah jalan baik yang menghubungkan roh masyarakat dan roh hayam ini. Kesatuan roh dan badan di desa ini masih kuat. Segala tata cara hidup masih erat hubungannya dengan persembahan kepala yang budi. Abipara pulang dengan hasrat untuk beribadah. Di sini bekerja dan beribadah itu sama. Lain padang, lain belalang, lain rubuk, lain ikan. Bila aku belalang, disinilah madaku. Bila aku ikan, disinilah rubukku. Abipara, apakah kamu tidak ingin menjadi besar di ibu kota? Oh tidak, Bibi. Aku tidak berjiwa besar. Apakah kamu tidak ingin maju dalam hidupmu? Oh ya, aku ingin menjadi orang yang lebih berguna. Tetapi menjadi besar justru tidak maju. Aku ingin menjadi pemimpin. Pembesar jiwanya sudah bertahan. Pemimpin jiwanya sudah maju. Membesar takut kritikan. Pimpinan justru belajar maju dari kritikan. Abipara, apakah kamu banyak membawa pulang baju-baju buah dan kacamata hitam? Tidak, Bibi. Aku tidak membawa baju bol. Baju bol kalau panas dipakai di sini, dan kacamata hitam di sana dipakai di pantai. Yang suka memakai kacamata hitam di kota cuma gangster-gangster. Tapi kenapa kamu tidak membawa pulang mobil, Abipara? Karena hidupku hemat. Sebenarnya di sana aku mampu membeli 2 mobil, tetapi di sini aku tak perlu mobil. Yang kita butuhkan di sini ialah truk. Mobil tidak menambah hidup kita maju, tetapi hanya mewah saja. Sedangkan truk akan bisa memajukan cara kita memenuhi kebutuhan kehidupan. Bisa mengangkat barang lebih banyak, bisa mengangkut orang lebih banyak. Cuma saja jalan-jalan antar desa harus terlebih dahulu dibuat sesuai dengan untuk truk. Mendatangkan truk tanpa memperbaiki jalan antar desa sama dengan tidak mengenal teknologi. Desa kita juga penting sekali membangun jalan. Ya, dengan begitu desa kita akan siap mempunyai alat angkutan yang bisa mengangkut hasil bumi langsung ke pasar. Ternyata masih banyak kerja yang harus kita kerjakan untuk menyambung masa depan. Tetapi baiklah, mari kita kerjakan dulu membuka ladang. Kalau tidak merepotkan, saya juga ingin membantu. Silakan Carlos, ayo kita bekerja. Yuk pulang. Kacamata hitam itu selalu dipakai lantaran di ruang lambang kemajuan. 9 di antara 11 bintang Hollywood selalu memakai kacamata hitam seperti itu. Rambut diatur, lalu dipasang hiasan bertabur mutu manikam. Sekarang muka mendapat giliran. Foundation dikenakan, bedak, celah, dan juga gincu. Semua buatan luar negeri sesuai kemajuan. Nah, ini gerakan senam untuk kebugaran. Berbeda dengan ratu kecantikan. Ratu yang sebenarnya biasanya tidak cantik, maka ini harus berusaha keras agar kelihatan sebagai ratu. Baginda ratu sudah siap dengan gaya yang memandang dunia. Nampaknya ini hari buruk. Matahari bersinar terlalu keras. Alam memang kejam. Kita harus menjinakkannya dengan teknologi yang maju dan lucu. Dengarlah logatnya kalau bicara. Tidak wajar dan serba dibuat-buat. Ini namanya gaya menteng. Di Asinambura ada satu bagian kota yang bernama menteng. Bomban. Lo tuli apa kamu? Nah, dia mulai marah-marah. Loh, ya, kamu itu tuli apa bagaimana? Oh, saya toh. Tuli kah kamu? Aduh, maaf segera tuh. Hamba salah nampak. Rupanya yang mengambil korban itu saya.
Sri Ratu, inilah hamba datang menghadap. Hamba siap menanti tutur kata paduka yang berwujud perintah, pernyataan, peraturan, bahkan indoktrinasi. Coba Bongga, aku ingin pendapatmu yang jujur tentang diriku. Ini perintah untuk menguji. Baik Sri Ratu, kejujuran serta kesetiaan merupakan watak saya yang utama. Apa sudah baik dandananku? Waduh, sudah pas sekali. Pas dari mana? Mencerminkan kepribadian paduka, kepribadian kali jujuran. Nah, sekarang aku siap untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Panggil Perdana Menteri. Siap Sri Ratu, Perdana Menteri diharap menghadap. Perdana Menteri datang. Apa kabar hari ini Bapak Perdana Menteri? Secara umum semuanya baik-baik saja. Kerajaan dalam keadaan teduh, aman, dan sentosa. Secara khusus, anggaran saya kumat lagi. Ya, soal itu memang apa boleh dibuat. Alam memang degil, ada saja gangguannya untuk kita. Aku sendiri sekarang ini dalam keadaan rawan. Blue Dregs menyerang lagi. Untuk jalan sudah maju. Untuk penyakit apa saja ada obatnya. Apa banyak obat yang mesti kamu telan? 3 kali sehari rasanya harus menelan 17 pil dan 2 hari sekali jika injeksi. Oh, aku mesti mengelan pil lebih banyak dari itu. Wah, dokter-dokter sekarang memang hebat. Oleh karena itu, negara kita tidak boleh ketinggalan dalam memperkembangkan ilmu kedokteran modern. Beres, Sri Ratu, kebetulan banyak perusahaan asing yang ingin menanamkan uangnya di sini untuk mendirikan pabrik obat-obatan. Permohonan mereka harus diberi prioritas utama, asal juga perlu pengertian. Wah, pengertian mereka cukup besar Sri Ratu. Mereka akan menyediakan 10% dari modal untuk hal-hal yang tidak terduga. Yang pemakaiannya terserah seluruhnya kepada Sri Ratu dan langsung akan dimasukkan ke dalam rekening bank Sri Ratu di Singapura. Wah, itu bagus. Lain daripada itu semua, proyek rumah sakit Wijaya Kusuma sudah siap untuk dimulai. Apa usul-usul yang terakhir juga akan dilaksanakan? Ya, Sri Ratu, di setiap sal dan kamar akan diberi air conditioning. Semua kampusnya dari porselen. Dan setiap pasien akan diajarkan membersihkan pantat mereka dengan kerat dan kertas WC agar sesuai dengan kemajuan. Kita memang jangan kalah dengan Belanda. Di setiap kamar dan sel akan diberi telepon juga. Laboratoriumnya bagus. Sip, pendeknya akan menjadi rumah sakit yang terbesar dan termodern di Asia Tenggara. Bisa melayani penggunaan plastik. Cukup punya mesin pompa jantung, cukup punya obat-obatan, dan tempat penyimpanan darah yang terbesar dan paru-paru buatan. Tidak beres. Pendeknya beres. Apa gunanya ini semua bagi rakyat kecil? Jumlah orang merawat lebih banyak dari ini. Apa yang mereka butuhkan bukan rumah sakit termodern di Asia Tenggara, tetapi lebih banyak fasilitas untuk rumah sakit kecil di kabupaten-kabupaten. Atau rumah sakit mewah berarti rumah sakit sederhana yang lebih merata. Sri Ratu, kita harus maju. Kemajuan bukan kemewahan. Kemajuan adalah kesejahteraan yang lebih merata. Apa yang tidak berguna untuk golongan terbanyak adalah pemborosan. Prioritas dan subsidi tidak perlu diberikan. Sri Ratu, demi keamanan pembangunan, rakyat harus lebih ditertibkan. Kolonel Stregi, Menteri Keamanan, ingin menghadap untuk memajukan rencana-rencananya keamanannya. Wah, suruh dia masuk. Kolonel Seranggi, Menteri Keamanan, silakan masuk. Kolonel Seranggi masuk. Selamat pagi, Kolonel Seranggi. Selamat pagi kepada Sri Ratu, kepada Bapak Perdana Menteri. Wah, kacamatanya baru. Ya, Apa ada yang modelnya cocok dengan wanita? ada Sri Ratu, nanti akan saya kirim satu mesin. Terima kasih, aku senang. Nah, apa kabar Kolonel? Pada umumnya baik, tapi pada khususnya saya tengah menderita kencing manis. Kolonel Seranggi, setiap orang punya percobaannya masing-masing. Ambeien, kencing manis, blue dread. Ya, kalau dirasa-rasa, ya pengen ngumpet rasanya. Tetapi sekarang zaman modern,
Oleh sebab itu, negara kita tidak boleh ketinggalan di dalam bidang kesehatan. Banyak sudah modal asing yang bersimpati pada program kita ini. Mereka kan menanamkan modal berjuta-juta dolar untuk mendirikan pabrik-pabrik tonikum dan pil-pil vitamin. Lain dari itu, proyek kita, Rumah Sakit Wijaya Kusuma, rumah sakit terbesar dan termodern di seluruh Asia Tenggara. Wah, ini akan mengangkat nama bangsa. Sayang tidak semua orang berpikir seperti itu. Berbeda pendapat itu kan wajar namanya. Banyak pemikiran yang menantang kemajuan. Dan mengganggu jalanannya pembangunan. Pendeknya, mereka semua bikin kita. Dalam keadaan berbeda, umat begini, komentar-komentar mereka bikin repot saja. Bagaimana tidak akan merepotkan? Bayangkan saja seandainya seorang harus menyapu halaman, sedangkan mereka itu orang lain seenaknya saja melemparinya dengan komentar-komentar. Ini namanya kan mengganggu orang bekerja. Hei, logika apa ini? Bikin perbandingan kok curang? Memangnya mengurus pemerintahan sama dengan menyapu halaman? Kalau begitu, jangan jadi menteri, jadilah tukang sapu saja. Sri Ratu, jalannya pembangunan harus kita amankan. Betul, Sri Ratu. Saya sebagai Menteri Keamanan akan segera melakukan pernyataan bahwa mengkritik pembangunan adalah sabotase. Oleh karena itu, subversi. Dengan begitu, tidak akan ada lagi oposisi. Oposisi adalah musuh pembangunan. Lalu, kita akan dengan bebas membangun dan mengacau. Tanpa bisa dikontrol, lepas, bebas saksukinya. Ini anarki, peraturan hanya dipakai untuk mengontrol rakyat, tapi tidak bisa dipakai untuk mengontrol penguasa. Ini namanya liar. Untuk bersuara harus diingat salurannya, bukan kalinya aturan namanya. Saluran yang tidak menyalurkan namanya bendungan. Pengabdian dan pembangunan adalah bakal kemajuan. Itulah ucapan para penjajah zaman dahulu kala. Jangan kita saling curiga mencurigai. Kecurigaan adalah musuh pembangunan. Kontrol bukanlah pembangunan demi kecurigaan. Kontrol adalah pembunuhan demi keseimbangan dan keadilan. Negara ini punya dewan perwakilan rakyat. Nah, inilah saksi hidup untuk demokrasi yang kita tegakkan. Sri Ratu, saya kira perlu para ketua fraksi parlemen dipanggil menghadap. Ya, panggil mereka. Kamu, Ya, kamu. ya kamu, Ayo menghadap. ayo menghadap. Kami panggil Sri Ratu. Inilah satu kehormatan. Kami semua orang bermutu, sudah nampak dari pakaian. Begitu jabatan kami dapatkan, pakaian segera diberikan dan juga cincin kuning. Kami dulu tokoh galak dan pembela, tapi kini jadi waspada dalam berbicara, sebab jabatan harus dijaga. Inilah politik. Bila direkal sungguh celaka, karena itu sopanlah saya. Bila direkal hilang dasi dengan rencana, ibarat telanjang rasanya. Tugas kami yang utama adalah banyak berbicara, yang sifatnya membenarkan tetapi menghindari perdebatan. Di dalam parlemen persatuan lebih utama daripada perdebatan, dan penyebab persatuan adalah perintah atasan. Kami adalah saluran peresmian. Kami diberi pakaian dan tata cara seperti orang Eropa. Kami dibina untuk kemajuan. Rakyat masih bodoh, harus selalu diberi bimbingan. Dewan perwakilan artinya dewan pengarahan. Usul oposan boleh diperdebatkan. Usul atasan harus segala dilaksanakan. Bila menyalahi ini, itu berarti di antara kami ada unsur subversi. Waduh, kok begitu jalannya? Kami storm Sri Ratu. Loh, saya kira investor anak kolonel selain saya. Si Ratu kami storm lantaran keranjingan pembangunan. Maksudnya lantaran obrol kata pembangunan. Lama-lama jadi bingung sendiri apa artinya kata pembangunan. Aku senang orang yang gandrung pembangunan. Aku harap kamu semua harus rajin mengucapkan kata pembangunan itu seperti berzikir. Itu baik untuk jiwa. Lama-lama semakin dihayati, kata pembangunan itu memang makin mistis. Benar. Bagus. Nah, bagaimana kalau semua? Pada umumnya bagus, pada khususnya Stop. Pada khususnya kenapa kamu? Mas, Sri Ratu, Kamu? encok, Kamu? ambeien dan kolesterol, Kamu? hidrogen, Sama bagaimana rasanya? cepot-cepot, Kamu? benci gula. Ya. Saya paling yakin bahwa perang terhadap penyakit harus dibetulkan. Rencana pembuatan rumah sakit Wijaya Kusuma segera dimulai.
Ia akan menjadi rumah sakit terbesar, modern di seluruh Asia Tenggara. Bukankah ini sesuai dengan kehendak rakyat? Sungguh tepat, rakyat membutuhkan negara yang kuat, yang bisa dibanggakan, yang bisa maju, tak kalah dengan Eropa dan Amerika. Kenapa orang bisa tidak setuju dengan proyek mulia semacam ini? Apakah ini anti kemajuan? Anti kemajuan berarti anti pembangunan berarti subversif. Bagus sekali. Dan nama kamu apa? Iden. Kamu? Dito. Kamu? Dito. Inilah hasil karyaku yang besar. Ya, saya lihat mereka brilian semua. Akhir-akhir ini saya mensinyalir adanya golongan tertentu yang terlalu banyak menuntut dan sebab bercuriga. Kritik mereka semakin menggugah jalannya pembangunan. Aku menyalahkan mereka itu golongan aja. Bagaimana mungkin kita mendapatkan kredit dari luar negeri untuk pembangunan bila kita tidak menunjukkan bahwa kita bisa mengamankan modal-modal mereka? Oleh karena itu, jalan pikiran bersama harus dirapikan. Ini gunanya parlemen. Setuju. Dito. Wah, rapi. Saya lihat mereka semua cerdas. Saudara-saudara, untuk mengamankan jalan pembangunan, kita harus membuat undang-undang yang menyatakan bahwa dalam proyek yang mengesahkan rencana pembangunan 4 tahun, maka tidak boleh ada suara-suara negatif yang bisa mempengaruhi jalannya persidangan. Apa yang disebut suara-suara negatif? Luas. Pendeknya yang subversif. Apakah yang disebut subversif? Yang luas, pendeknya pengertiannya harus cukup luas sehingga bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. Apakah kamu mau subversif? Ya enggak. Kalau begitu, kamu mengerti apa yang saya maksudkan? Ya, jelas. Si Kolonel Srendi, undang-undang semacam ini akan segera disahkan. Bagus. Ada lagi tambahannya. Selanjutnya, setelah rencana pembangunan 4 tahun itu dijalankan, maka tidak boleh ada suara seorang pun yang musik-musik. Ini pembukaan total namanya. Saya setuju. Inilah daya ketahanan nasional. Sungguh suatu taktik yang cemerlang. Musuh politik kok seperti musuh siasat perang. Inilah politik otot. Inilah fasisme namanya. Dengan begitu stabilitas bisa lebih terjaga. Ini bagus dan lancar. Itulah stabilitas kekuasaan, bukan stabilitas rakyat. Bapak Perdana Menteri, pada hakikatnya kerapian itu kebudayaan. Maka jalan pikiran bersama harus dirapikan. Gagasan dan kelakuan dirapikan agar dengan begitu kesatuan nasional bisa diciptakan. Sungguh cerdas ya. Memang Siratu, semua ucapan-ucapannya sangat menenangkan hati. Inilah sikap positif namanya. Sekarang keamanan sudah lebih terjaga dan terkendali. Nah, tibalah saatnya sekarang kita bersiap maju lagi. Saudaraku, benda besar dari tanah sedang menunggu. Namanya Mr. J. Oh, Mr. Joe. Sudah lama aku tunggu-tunggu dia. Panggillah ia menghadap. Hello. Mr. Joe masuk bersama dengan Menteri Pertambangannya. Kebangkitan saya tunjukkan kepada penghadapan Sri Ratu Astina yang amat mulia dan berkilau-kilauan. Bagus. Selamat datang. Sungguh lancar bahasa Astina Tuan. Wah, pujian ini mencerminkan jiwa murah hati dari seorang ratu yang penuh bijaksana. Terima kasih. Loh, kok ada Menteri Pertambangan di sini? Maaf Sri Ratu, yang menghadap untuk menghaturkan hormat dan juga ada sedikit urusan yang akan saya sampaikan. Mr. Joe mengajak saya. Beliau ini telah mencoba untuk saya karena sesungguhnya saya lah yang mempunyai urusan yang terkait dengan departemen beliau. Bagus. Kebetulan saat ini banyak orang yang berkumpul di sini.
Ya, saya makin perang terhadap penyakit harus digalakan. Rencana pembangunan rumah sakit bermodern di Asia Tenggara dengan bantuan kredit dari negara luar harus segera dilaksanakan. Jelaslah, sebagian teman kami bisa membantu atau kami tidak merugi lebih dahulu. Kami pasti akan menjadi sahabat yang sangat membantu. Tapi bila kami rugi, dengan sendiri kami akan menarik segala bantuan kami itu. Kerjasama, itulah saja kuncinya. Di dalam kerjasama yang penting adalah tahu siapa tahu. Cocok, sungguh bagi saya. Sri Ratu, saya pribadi kami menjadi benar-benar penuh pengabdian. Itu kenyataan yang menggembirakan. Lalu urusan apa berantem yang akan membuat lama di studio? Ada dua hal. Satu soal uang, dua soal uang. Seandainya kredit ada ditunjukkan sebagaimana telah diterangkan oleh dua besar enam pada pemerintahan kami. Tentu saja kredit sangat-sangat kami butuhkan demi acara pembangunan. Pertama, kredit itu akan segera diluncurkan dengan syarat harus benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Itulah prioritas pembangunan kami. Sebagai tanda kesungguhan maksud itu, maka 40% dari pinjaman harus dipergunakan untuk membeli gandum dari kami. Itu gandum kelebihan panen negaranya tahun lalu. Kita juga daripada busuk, lebih baik dilempar kemari. Bantuan macam apa itu? Gandum itu mengandung banyak gizi, jadi bagus untuk kesehatan masyarakat. Gandum dimasak menjadi roti. Roti tanpa mentega. Menjadi sih. Roti cocok dengan keju. Sampai pokok. Gandum dimasak menjadi roti. Roti tambah mentega menjadi sih. Roti cocok dengan keju, cocok dengan ham, cocok dengan sele, dan makanan dalam kaleng yang diimpor dari luar negeri sesuai dengan kemajuan. Kami setuju. Hal itu bagus untuk kesehatan rakyat. Tepat, Sri Ratu. Bravo. Sekarang urusan yang kedua. Inilah yang sungguh utama. Ada satu perusahaan besar di negara saya ingin menanamkan modal di sini dalam bidang pertambangan. Tentu saja ia akan menggunakan saluran resmi. Ia sangat menghargai saluran resmi. Saya semata-mata hanya beri dukungan saja, karena saya tahu betul pribadi presiden direktur perusahaan itu. Ia adalah seorang yang bercita-citawan dan di dalam ilmu kehidupan sudah bermanfaat. Selain bidang pertambangan, ia juga mempunyai usaha bidang obat-obatan, perhotelan, dan kerohanian. Ia telah membangun gereja-gereja, masjid-masjid, wihara-wihara di sebuah dunia. Bahkan akhir-akhir ini ia telah membangun viharanya sendiri. Pegunungan yang indah, lengkap dengan pelajaran yoga, semedi, silat tai chi, dan lain sebagainya. Ya, masalah penuh pengertian, kami pasti menghargainya. Wah, pengertian beliau sungguh besar. Maaf, Sri Ratu, saya memberanikan diri untuk memberikan dukungan pada beliau. Pengertian beliau benar-benar besar untuk membuktikan bahwa dia benar-benar ahli di bidang pertambangan. Ia telah memiliki hasil rangkau mulia untuk dipersembahkan kepada Sri Ratu, sebuah tangan. Kita Harganya tidak akan kurang dari 2 juta dolar dengan mutu alam mimpi. terima kasih. Aku senang sekali. Ini benar-benar berat. Sri Ratu, The Big Boss, begitu biasa kami panggil teman kami ini. Sangat tangguh dan terikat pada alam negeri kita. Terdorong oleh rasa kagumnya itu, dia malam membuat survei pada hasil-hasil tambang kita. Sehingga dia tahu bahwa di Bukit Saloka di wilayah Kaum Sumbernaga ada tambang-tambang yang cukup kaya. Demi kemajuan negeri kita, ia akan menanamkan modalnya yang besar untuk mengetuk tambang itu. Wah, mesin-mesinnya sungguh modern. Saya kira ini perlu dengan sungguh-sungguh dipertimbangkan. Tambang mereka di dalam bumi tak ada harganya. Daripada tidak diolah, ada baiknya diolah mereka. Lalu kita semua akan sibuk dan di dalam kesibukan ada tambahan penghasilan. Jadi produktif. Kalau begitu, harus benar-benar kita pertimbangkan. Haleluya. Hello, haleluya.
Sebentar lagi kita akan menikah. Sesudah menikah, apakah kita akan pindah ke kota? Tidak, aku akan bekerja di sini. Di samping bersawah, aku akan memajukan peternakan. Antara lain, aku akan beternak lebah. Aku memikirkan bagaimana anak kita nantinya. Kenapa mereka nanti? Mereka akan jauh dari kemajuan. Apa yang kamu maksud dengan kemajuan? Ya macam-macam, tinggal di desa suka menonton film. Film hanya hiburan, bukan alat kemajuan. Ada juga film yang bermutu. Memang ada, tetapi hanya ada 1-2 saja. Kita bisa saja datang ke kota untuk menonton film semacam itu. Tetapi film-film yang lain toh semata-mata hanya menunjukkan mutu hidup yang palsu, mutu hidup yang tergantung dari barang-barang impor. Inikah kemajuan? Iya, tetapi tinggal di desa kurang pergaulan. Benarkah di kota lebih terdapat pergaulan? Oh, Astaga, nama tetangga sendiri jarang mereka mengenalnya. ya tetapi Pergaulan persahabatan susah di kota. Semua pergaulan harus menyangkut kepentingan, entah kepentingan dagang atau seks atau hal-hal praktis lainnya. Jadi hanya pergaulan satu segi, tidak total. Jadi sebenarnya justru orang kota yang kurang pergaulan. Abi Farah, Artinya kamu lemah. aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita nanti ketinggalan mode. Apa itu mode? Apakah mode kemajuan? Ya tentu saja. Mode itu tidak lebih daripada adat kebiasaan yang baru. Mode tidak memajukan dan membebaskan orang. Mode malah mengikat orang. Abi Farah, Kamu marah? aku kesal. Aku tidak ingin anak-anak kita merasa minder. Kenapa harus minder? Kamu tahu bagaimana pandangan orang kota kepada orang desa? Itulah pendapat yang kurang terpelajar. Seharusnya mereka tahu bahwa orang desa lebih produktif daripada orang kota. Orang desa memproduksi hasil bumi, tetapi orang kota memproduksi apa? Mereka hanya mampu mengimpor. Ekonomi mereka adalah ekonomi tukang potong. Atau mereka hanya mampu menciptakan birokrasi yang feodal. Dan birokrasi semacam itu adalah menghambat kemajuan. Apa yang harus aku katakan? Pendapatmu, Aku bingung. renungkanlah barang 2-3 hari. Abi Farah, Aku tidak akan menghiburmu. Aku percaya bahwa kamu akan bisa menceritakan semuanya. Sekarang pulanglah. Aku akan mengantarkanmu. Kedua berlari pergi meninggalkan Abi Farah. Abi Safam, sekali lagi saya ingin bertukar pikiran. Bagus. Jadi pakai pikiran, dengarkan saya. Memakai pikiran kenapa teriak-teriak? Karena aku ngotot. Saya pikir saya cuma santai. Aku tahu tujuan sikapmu. Kamu akan membuat aku menangis. Astaga. Aku mau menjual salahku. Tidak bisa. Tidak bisa. Loh, Kamu tidak boleh menjual tanahmu kepada orang luar desa. Sebab itu artinya kamu akan menemukan akuan tanah di desa ini. Kamu juga tidak bisa menjual kepada orang desa kita sendiri, karena mereka sudah punya tanah yang sesuai dengan kemampuan kerjanya. Di samping itu, desa juga perlu mengontrol harga tanah. Abi Safam, Ada apa? bukankah suamiku almarhum ketika mendapatkan sawah itu dengan sah? Sah? Dan sekarang aku janda. Ya, janda muda. Aku kurang bertani. Kamu kurang pendidikan. Aku bukan petani. Kalau begitu jangan tinggal ke desa. Tetapi aku datang ke desa akan mengikuti suamiku almarhum yang tercinta. Seharusnya suamimu almarhum yang tercinta itu mengajari kamu menangis. Aduh, aku selalu sibuk berdagang, diliputi ke kota. Berdagang adalah tanganku. Itu bakat yang bagus. Bertani tidak cocok untukku. Memang tidak. Jadi wajarlah kalau aku jual sawah hak suamiku tercinta yang sah itu untuk menambah modal dagang. Oh, itu tidak boleh. Itu menurut tradisi kami. Sebab itu artinya kamu akan memindahkan kekayaan desa ini ke kota. Ini permulaan dari penghisapan kota ke desa. Kamu, Kamu pasti akan menggunakan senjatamu terakhir. apa maksudmu? Kamu akan menangis. Kamu pikir Nah, apa aku bilang? Abi Safam, Abi Safam. Kenapa? Kenapa? Nanti dulu. Ada apa? Nafasku. Capek. Panik. Panik kenapa? Aduh. Kenapa waduh? Brengsek kamu. Loh, yang meresek aku atau kamu? Abi Safam, Abi Safam. Kenapa? Kenapa? Nanti dulu. Ada apa? Nafasku. Capek. Panik. Panik kenapa? Abi Safam, Abi Safam.
Brengsek kamu. Loh, yang brengsek apa kata kamu? Cukup. Bagaimana nafas kamu? Beres. Masih panik? Sudah tidak. Ngomong. Kita akan diusir dari desa ini. Aturlah nafasmu. Sudah. Bicara lagi. Kita akan diusir dari desa ini. Siapa yang mengusir kita? Sri Ratu. Sri Ratu yang mana? Sri Ratu kita. Ini mulai serius. Dari tadi aku serius. Saya belum tahu jelas. Lihat bukit itu. Bukit Salokah. Di situ ada tambang belum digali. Lantas, Desa kita mau dijadikan kota pertambangan. lantas kita Transmigrasi. Kamu panik apa lemas? buset. Ayah, mereka akan mengusir kita. Aku sudah dengar. Seenaknya saja, gila, aku tidak terima. Tenang, Apa yang akan kita lakukan? tidak tahu. Aku akan menjual tanah kepada mereka. Kamu ingin membuat lubang di dalam pertahanan kita. Apakah kamu sudah begitu merindukan harta sehingga rela mengambilnya dengan melewati runtuhan hidup kami? Keuntungan di atas kehancuran orang lain itu wajar dagang. Hei, bule, kamu bisa ngomong bahasa Astina? Bisa dan aku tidak boleh, aku kulit putih. Ya, I'm sorry. Apa yang kamu kerjakan? Mengukur, menggambar, dan merancang. Untuk apa? Desa ini akan dijadikan kota pertambangan. Siapa yang mau bikin? Joint venture. Narik hati. Ini proyek perintah Sri Ratu. Gitu. Lantas orang dua desa ini bagaimana? Mereka akan dipindahkan ke suatu tempat. Saya bisa apa kepala desa ini? Jadi kamu yang akan memimpin perpindahan itu. Oh, lihat dulu nanti. Kamu punya pikiran lain. Ya, apa pendapatmu tentang desa dan lembah kami ini? Luar biasa, Asep. Resep itu tepat. Leluhur kami, leluhur para tenaga telah memilih tempat ini dengan teliti. Berabad-abad sudah kami tinggal di sini. Lihat itu, itulah perkebunan para leluhur kami yang di lereng itu bukit itu. Dataran batu di bawah pohon itu adalah tempat upacara kami. Dan telaga dengan teratai sebagai lambang kesucian itu bagi kami keramat. Karena disitulah kami pergi mandi mensucikan diri sebelum kami berpuasa 40 hari dalam setahun. Kamu lihat, semua itu bukan sekedar suatu tempat, melainkan suatu bagian dari keutuhan hidup kami. Ini adalah satu kebudayaan. Ini tidak bisa didatarkan begitu saja menjadi sebuah kota. Mengertikah kamu? Sekarang zaman sudah maju. Hal-hal semacam itu seharusnya tidak memikat kita lagi. Kenapa? Tidak efisien. Semua harus ada efisiennya ya. Yang tidak efisien tidak berguna. Ya, menakjubkan. Apakah kamu juga jatuh cinta dengan efisien? Apakah beragama juga harus efisien? Saya bukan ahli ilmu agama atau ahli ilmu jiwa. Saya insinyur. Kamu hanya tunduk pada atasan. Ya saya memang punya atasan. Kamu sakit ambeien. Saya termasuk sehat, hanya sekedar sakit mah saja. Sedang juga. Kenapa tidak memilih tempat sebelah bukit yang di sana? Kenapa mesti yang di sebelah sini? Ya, kenapa tidak? Demi efisiensi, supaya tak usah bikin jalan yang meningkat. Untuk menghemat beberapa juta dolar, sebuah kebudayaan menguntungkan. Kewajiban saya melindungi keseluruhan kebudayaan kami. Aku suka perkembangan-perkembangan baru, tetapi perkembangan baru toh tidak harus berarti penumpasan bagi yang lain. Sebab itu nanti namanya penindasan, bukan pergaulan. Saya akan menulis berita mengenai hal ini di negeri perusahaan ini. Suara rakyat sangat diperhatikan oleh parlemen mereka. Saya akan memberi laporan apa yang sebenarnya terjadi di Astina ini. Rakyat dan parlemen di sana akan memprotes dan meminta perpalu diroban. Abi Safa, desa ini harus dipertahankan. Kuburan suamiku tercinta dan kuburan leluhurnya berada di sini. Jangan sampai kuburan itu mereka ubah jadi kasino, stasiun, atau hotel. Baik, Subakah. Saya tidak menduga bahwa kamu juga akan terbangkit kesadarannya. Jangan kamu ngotot. Loh, Aku kurang paham yang tadi. Aku kurang paham mempertahankan tanah dalam keadaan semacam ini. Jadi saya serahkan saja tanah itu kembali kepada desa. Itu sesuai dengan peraturan anak kami. Jangan brengsek. Saya cuma komentar. Saya tidak ngomong sama kamu. cukup. Subakah, kami terima kasih kembali. Tanahmu itu di pangkuan desa. Kami akan menjaganya baik-baik. Saya akan bertahan sekuat-kuatnya. Jangan seorang pun di antara kamu mau
Di desa suku Kariman, dengan cara kasar maupun halus, mereka akhirnya berhasil membeli tanah-tanah subur di situ. Hal itu terjadi karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Kita harus berjuang bersama-sama, baru akan berhasil. Aku habis hafal kepala suku masih sanggup memimpin kalian semua. Malam ini kita akan melakukan penyelamatan. Setuju. Dunia luar akan membantu perjuangan semacam ini. Cara-cara yang mereka praktekkan di sini di negara mereka sendiri sangat menentang oleh rakyat mereka. Sekarang mereka berpikir pemerintahan dari negeri yang sedang berkembang bisa dipenuhi begitu saja. Jangan kamu pura-pura tidak tahu hal ini. Who are you? I am Carlos and I am their friend. Tapi ngomonglah bahasa Astina. I remember you. You better do. Goodbye. Goodbye. Apa ini? Tenanglah, Sriraku. Koran-koran semacam ini tidak akan berbuat banyak. Apa kata kamu? Tidak bisa berbuat banyak. Orang-orang UNESCO sudah mulai menggigit-gigit program kita ini. Tidak bisa berbuat banyak katamu. Tidak-tidaknya, budrekku sudah mulai kumat lagi. Maaf, Sriraku. Kami tidak pernah lalai. Semua koran dan majalah luar negeri yang memuat berita mengenai penjualan suku naga sudah saya blokir. Nomor-nomor yang memuat penjualan itu sudah saya sita. Anak buah saya telah mengunjungi bagian-bagiannya yang gawat lalu dibakar. Sedang sisanya mereka jual sebagai kiloan. Cerdas sekali. Apanya yang cerdas? Orang-orang asing di negeri kita ini pada terheran-heran. Kenapa tiba-tiba beberapa nomor dari koran majalah itu lenyap peredarannya? Lama-lama aku lihat kurang halus siasatmu. Kami mau tunjuk. Kita harus memakai cara-cara yang kamu ngerti nggak? Mengerti, Sriraku, sedikit-sedikit. Tapi sebetulnya bagaimana sebetulnya? Itulah yang harus kamu cari. Aduh, budrekku. Saya memberanikan diri mengajukan usul. Ya, katakanlah. Kita undang Mike Tyson untuk beradu dengan jago kungfu di sini. Apa maksudmu? Wartawan-wartawan yang asing ataupun bukan akan tertarik dengan peristiwa semacam itu. Peristiwa semacam itu akan menyita perhatian mereka sehingga berhari-hari koran-koran mereka akan sibuk dengan Mike Tyson. Nah, selagi keadaan seperti itu, kita adakan pendekatan kembali dengan kaum suku naga. Aduh, Urusan yang lain yang lebih gawat bisa juga diselesaikan pada saat itu tanpa banyak menarik perhatian banyak orang. Bahkan dalam situasi seperti itu, kalau kita hendak melakukan beberapa penculikan, tidak akan ada orang yang memperhatikannya. bagus sekali pikiran itu. Terima kasih. Bagus. Usulmu diterima. Bagaimana pendapat kalian semua? Setuju. Kompak. Nah, coba kamu urus perbincangan dengan suku naga itu. Sanggup dan siap, Sri Ratu. Ketua parlemen akan membantu kamu dalam menghadapi kegawatan-kegawatan. Baik, Sriraku, tetapi saya memerlukan dana untuk mengharapkan wartawan, amplop, dan anggota-anggota parlemen yang lain. Setuju. Dana akan diberikan. Hati-hati kan aku ada. Setuju. Dana diberikan. Hati-hati kamu bekerja. Jangan memancing-mancing serangan pers luar negeri. Baru-baru ini saja Menteri Luar Negeri kita datang menghadap. Dia kelihatan lesu sekali. Untung ia sendiri banyak menanamkan modal pribadi dalam proyek-proyek yang kita berkaitan dengan pembangunan nasional. Sehingga tidak mungkin kita akan kehilangan dia. Semua akan diizin, Sri Ratu. Semua orang ingin senang, rela membayar untuk berdiri. Janganlah gampang menentang orang. Jilatlah pantatnya, lalu hatinya terbuka lapang. Kamu mohon petunjuk, Sri Ratu.